Memories of Murder adalah sebuah film thriller kriminal yang diangkat dari kisah nyata, berlatar belakang di kota Hwasong, Korea Selatan, pada tahun 1986. Cerita berpusat pada dua detektif dengan metode yang sangat berbeda. Park Do-man, detektif lokal yang lebih mengandalkan intuisi dan kekerasan, serta Seo Tae-yoon, detektif dari Seoul yang lebih rasional dan logis. Mereka berdua harus bekerja sama untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai yang semakin rumit, di mana setiap wanita yang menjadi korban ditemukan tewas dengan cara yang brutal dan misterius. Film ini bukan hanya soal memecahkan kasus, tapi juga tentang frustrasi, keputusasaan, dan dampak psikologis dari sebuah misteri yang tak terpecahkan. Tahun 1986, di sebuah pedesaan terpencil di Korea Selatan, udara dingin, langit mendung dan tanah berlumpur menjadi saksi bisu dari sebuah kejahatan keji. Kisah ini bukan tentang pahlawan yang menangkap penjahat, tapi tentang keputusasaan dua detektif yang berusaha keras melawan kegelapan. Pembunuhan berantai pertama mengguncang desa yang tenang. Seorang wanita ditemukan tewas di saluran air. Disinilah kita bertemu detektif Park Do-man, seorang detektif lokal dengan metode investigasi yang kasar dan primitif. Ia dan rekannya, Cho Yong-ku, lebih mengandalkan paksaan dan intuisi daripada bukti. Mereka bahkan menyiksa seorang pria penyandang disabilitas hingga mengaku sebagai pembunuh. Sebuah kebohongan yang segera terbongkar. Namun, pembunuhan terus terjadi, menargetkan wanita-wanita muda. Tekanan dari publik semakin besar. Tim investigasi menemukan pola aneh. Semua korban ditemukan pada malam hujan dengan tangan terikat dan dicekik. Mereka juga menemukan petunjuk baru bahwa sang pembunuh meminta korban memutarkan sebuah lagu dari radio sebelum membunuh mereka. Semua petunjuk ini mengarahkan mereka pada beberapa tersangka, tapi selalu berakhir di jalan buntu. Seo Tae-yoon mulai menaruh kecurigaan besar pada Park Hyun-gyu, seorang pekerja pabrik muda yang aneh dan terlihat tenang. Namun ia tidak punya bukti yang cukup untuk menjeratnya, dan Park Hyun-gyu selalu punya alibi yang meyakinkan. Detektif Park Do-man yang lelah dengan kegagalan akhirnya menyerah pada metode rasional Seo Tae-yoon. Mereka bekerja sama, tapi di saat yang sama, frustasi dan keputusasaan mereka memuncak. Di puncak keputusasaan, mereka mencoba menjebak Park Hyun-gyu, tapi rencana itu gagal total. Di momen yang sama, seorang gadis muda kembali menjadi korban. Kedua detektif itu kini berada di titik terendah. Di adegan klimaks, Park Do-man menemukan pria yang sangat mencurigakan di lokasi pembunuhan. Ia mengejar pria itu dengan pistolnya. Ini adalah momen terakhir di mana ia bisa menangkap pembunuhnya. Namun, pria itu berhasil lolos ke dalam kegelapan malam. Kasus ini tetap tidak terpecahkan. Bertahun-tahun kemudian, Park Do-man yang sudah tidak menjadi detektif kembali ke lokasi pembunuhan pertama. Ia melihat seorang gadis kecil di sana dan bertanya apakah ia ingat sesuatu. Gadis itu mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada seorang pria yang juga menanyakan hal yang sama dan mengatakan bahwa ia dulunya adalah detektif yang bekerja untuk kasus itu. Park Do-man hanya bisa menatap hampa, kebingungan. Di momen itu, ia seolah menatap langsung ke kamera, menembus layar. Tatapan itu adalah sebuah konfrontasi yang tidak pernah terjadi. Sebuah pesan tanpa kata yang ditujukan kepada sang pembunuh yang mungkin masih hidup dan menonton. Misteri itu tetap menggantung,